puasa bersama dan peringatan Nuzulul Quran 1433 Hijriah Universitas Brawijaya berlangsung Senin 6 Agustus 2012 bertempat di Masjid Fatahillah, kantor pusat Universitas Brawijaya. Kegiatan buka puasa bersama dan peringatan Nuzulul Quran ini dihadiri langsung oleh Rektor UB, Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito, beserta jajaran rektorat, para guru besar, dosen, dan mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya. Kegiatan buka puasa bersama ini dilaksanakan sebagai bentuk syukur datangnya bulan suci Ramadan sekaligus untuk lebih meningkatkan tali silaturahmi dan kebersamaan di antara keluarga besar Universitas Brawijaya. Kegiatan ini diawali dengan berbuka puasa bersama, di mana para hadirin disuguhi makanan pembuka atau takjil dan dilanjutkan dengan kegiatan sholat maghrib berjamaah dan berbuka puasa bersama di aula lantai 6 gedung Rektorat Universitas Brawijaya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله Allah Allah Allah
الله إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selepas acara berbuka puasa bersama, acara kemudian dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah dan sholat taraweh yang diimami oleh Ustadz Ismail. Pada kegiatan peringatan Nuzulul Quran 1433 Hijriah ini mengambil tema optimalisasi Ramadan sebagai syarut tarbiyah month of education atau bulan pendidikan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dan menghadirkan penceramah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA, Guru Besar IAIN Sunan Ampel Surabaya.
كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Rektor beserta Bapak Pembantu Rektor Universitas Brawijaya, yang terhormat Bapak Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan Universitas Brawijaya, yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahra MA selaku penceramah pada malam hari ini, serta para hadirin, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Universitas Brawijaya bisa menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran dengan tema optimalisasi Ramadan sebagai syahrul tarbiyah untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.
Para hadirin, para bapak, para ibu sekalian yang dirahmati Allah, memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran bersama-sama. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin sholihatin. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Brawijaya kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito. Kami Sebelum ceramah agama dimulai, terlebih dahulu disampaikan sambutan Rektor UB, Profesor Dr. Insinyur Yogi Sugito. Dalam sambutannya, Rektor mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada keluarga besar Universitas Brawijaya. Pada bulan puasa ini, Universitas Brawijaya melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, salah satunya kegiatan peringatan Nuzulul Quran. Untuk kebijakan di Universitas Brawijaya terkait dengan SPP, UB melakukan sistem proporsional, di mana para mahasiswa yang tidak mampu diberikan keringanan bahkan dibebaskan dari kewajiban membayar SPP, serta tidak ada alasan tidak bisa kuliah di UB karena tidak mampu. Alhamdulillah, syukur sepanjang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nama dan hidayahnya kita dapat hadir pada acara peringatan Nuzulul Quran 1433 Hijriah pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan atas nama pimpinan dan keluarga Brawijaya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Sarung yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami, meskipun kita tahu beliau ini sangat sibuk sekali. Hadir juga di tengah-tengah kita senior kita Profesor Hasim Baisuni, Rektor Universitas Brawijaya sebelum saya. Terima kasih Pak Hasim. Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita peringati Nuzulul Quran, kita selalu diingatkan, tidak hanya mengingatkan kita tentang turunnya wahyu ilahi, tetapi yang tidak kalah penting adalah mengingatkan kepada kita bahwa pedoman hidup tersebut harus kita implementasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan utamanya sebagai anggota Universitas Brawijaya. Secara institusi, sebetulnya Universitas Brawijaya ini juga sudah mencoba mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, bahkan khususnya dalam mengimplementasikan ibadah puasa ini, khususnya lagi untuk memperhatikan bagi kaum fakir miskin. Kita telah menerapkan penerapan SPP yang kita sebut secara proporsional, yang artinya tidak sama dengan kemampuan orang tua, bahkan yang tidak mampu kita bebaskan. Kita bertekad, tidak ada alasan kita bisa kuliah di Universitas Brawijaya karena alasan biaya, dan kita mempelopori di Indonesia tentang pemberlakuan pemungutan SPP secara proporsional tersebut. Kedua, kita juga mendapatkan bantuan beasiswa bidik misi yang terbesar di antara perguruan tinggi di Indonesia, membantu bagi yang tidak mampu mulai awal kuliah sampai lulus, tidak hanya SPP tapi juga termasuk biaya hidup. Kita secara institusional juga mencoba untuk menerapkan ajaran tersebut, dan lebih-lebih lagi kita sebagai individu pasti kita berusaha senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan iman dan takwa kita. Dan dengan ceramah yang akan diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Masaro tersebut, nanti akan lebih memantapkan langkah kita untuk ke depan lebih baik daripada hari ini.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya ceramah peringatan Nuzulul Quran dengan tema optimalisasi Ramadan sebagai syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, bersama yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA. Beliau adalah Rektor Unibdu Jombang. Beliau adalah Guru Besar Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Kepada beliau kami haturkan. Acara kemudian dilanjutkan dengan ceramah agama oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA, Guru Besar IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam ceramahnya menekankan pentingnya umat Islam untuk terus belajar dan meningkatkan membaca Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan, walaupun tidak mengetahui artinya. Tidak ada satupun kitab suci yang bisa mengikuti perkembangan zaman selain Al-Quran. Menghafal Al-Quran mudah, tetapi mempertahankannya yang berat. Untuk itu kepada para hadirin, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA menghimbau agar pendidikan dan pembelajaran Al-Quran kepada para generasi muda, khususnya siswa di tingkat dasar, lebih ditingkatkan agar bermunculan para penghafal Al-Quran. Seluruh dosen, karyawan-karyawati, barangkali juga ada mahasiswa-mahasiswi, seluruhnya rahimahumullah. Peringatan nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran selalu diperingati di seluruh dunia, selain di Saudi dan sekitarnya, karena ini adalah bid'ah menurut mereka. Tetapi setahu saya beberapa negara Arab semuanya memperingati itu. Dan peringatan seperti ini tentu harusnya berefek pantul pada diri kita, bahwa kita harus sadar punya Al-Quran yang luar biasa, Al-Quran yang bertahan dalam otentisitasnya, dalam keasliannya selama berabad-abad. Mohon maaf, satu-satunya kitab suci yang bertahan dalam kemurniannya. Al-Quran yang membaca satu huruf saja dapat pahala satu kebaikan, dan satu kebaikan itu 10 kali lipat. Jadi penjenengan membaca alif, lam, mim itu 3 huruf, maka dapat pahala 3 dan dikalikan 10 menjadi 30. Ini hadis sahih sabda Nabi. Tetapi ya jangan nakali, nanti harus alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Itu biru, makanya mulai alif lam mim sampai ya jangan. Bahkan sekalipun penjenengan baca Al-Quran tidak tahu artinya, tetap dapat pahala. Ini pernyataan Nabi, jadi saya tidak main-main. Benar. Beberapa waktu yang lalu ada penceramah di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Ya, tentu biasanya penceramah di sana agak ya leading lah, ya termasuk prominent untuk di Surabaya dan sekitarnya. Ceramahnya begini: Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita harus dan wajib memahami Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran tidak faham, maka Al-Quran akan melaknatinya. Waduh, gaduh. Karena hampir semuanya tidak paham, kecuali kalau di Unbrad semuanya paham, kecuali yang tidak saja. SMS semua masuk ke saya. Allah, selaku imam besar di Masjid Al-Akbar, saya bertanggung jawab menenangkan suasana. Saya panggil penceramahnya, saya masukkan kamar, saya ajak dialog. Apa benar Ustadz menceramahkan begini? Iya benar, kita harus motivasi umat ini untuk mengerti Al-Quran. Tapi ya jangan gitu dong, itu bertentangan dengan sabda Nabi. Dia mendapat karena yang paling tidak mau untuk dikalahkan. Kalau saya bilang gini, Ustaz, dalam Al-Quran ada kaf, ha, ya, ain, shad di awal surat Maryam.
Ustaz ini melongo. Saya tanya, apa arti kaf ha ya ain shad 50 dalam awal surat Maryam? Tidak bisa jawab. Tidak tahu saudara. Kalau tidak tahu berarti itu laknat pada sampai itu. Jangan sembrono saudara. Jangan sembrono. Ceramah di depan umum jangan membuat gaduh, jangan membuat keruh. Tenangkan umat. Baru menyadari bahwa ternyata dia juga banyak yang tidak tahu. Jangankan ya orang umum lah. Ya saya yang agak ngerti bahasa Arab pun kadang-kadang juga harus melihat kamus. Jangankan saya Sayyidina Umar, orang Arab asli itu tidak tahu artinya abba, wa fakihata wa abba di surat Al-Hamzah. Tidak tahu. Akhirnya tanya lalu baru tahu. Bayangkan, wong wong umbra. Enggak, wong umbra di Timur Tengah sana maksud saya. Kalau umrah malam belum tahu. Ini suatu ilustrasi betapa Al-Quran itu mulia dan sungguh. Al-Quran itu ya ada 30 juz, 114 surat, 6.234 ayat. Penjenengan jangan percaya kalau ada orang balik ngomong 6.666 ayat itu malas ngitung. Golek 66. Sayangnya Masjid Istiqlal menolongnya juga dibuat begitu. 666 itu. Itu ngarang ya. Kalau ada yang bisa menemukan Al-Quran jumlah ayatnya sekian tak tuku 10 juta plus amplop malam ini. Atau amplop malam ini plus 10 juta gitu bisa. Soalnya aku gumruh akan tim. Dia nih amplop ini. Iya nih amplop ini. Negeri biasanya negeri itu harus swasta. Oh, nih amplop ini pakai isinya sih. Sungguh, jadi Al-Quran itu berkah dalam intensitasnya dan seluruh dunia sama. Jumlahnya ratusan juta, termasuk yang dikorupsi kemarin. Saya tuh Masya Allah, ngelus duduk Pak Rektor. Astagfirullahaladzim, Quran, pengajaran Al-Quran kok jadi korupsi, cek pintar ya. Nggak ada yang seluruh itu obat kemarin. Jadi pertanyaan kenapa orang-orang umum tidak begitu korupsi tapi justru orang agama korupsi karena tahu jalannya taubat. Karena penjelasan apa ada udah taubat tinggal. Nah saya usah roh-roh lu apa? Masih kemarin ini ngomong guys. Ngoroknya akal merokok disik. Jadi Al-Quran itu asli dalam totalitas seluruh dunia, baik yang dipakai Syiah maupun Sunni maupun Al-Khairiyah maupun Muhammadiyah dan pokoknya seluruh dunia sama. Dalam rangka menghormati Al-Quran, saya katakan seperti ini. Kami sebagai para hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran, sangat keberatan kalau ada orang yang mengatakan ada Quran palsu. Saya katakan bahwa Quran di Syiah itu sama persis dengan Quran yang di Sunni. Saya tes oleh salah seorang kiai melalui telepon interaktif. Wah, saya dilolok nih Pak. Jadi dia marah besar karena ternyata kiai ini adalah pimpinan LSM, kalau saya sebut namanya LSM yang didanai Saudi Arabia untuk menghadapi Syiah. Dia marah-marah, intinya punya saya salah.